Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tema yang kedua ya nak ya, tentang selalu berhemat energi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan memasuki subtema yang pertama tentang sumber energi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya, serta memperhatikan tinggi rendah nada dalam sebuah lagu. Manusia tidak pernah luput dari yang namanya energi atau sumber energi, karena energi yang digunakan oleh makhluk hidup yaitu berasal dari sumber alam atau kekayaan alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk melangsungkan hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Secara umum, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi secara berlebihan. Adapun contohnya yaitu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya tidak lebih cepat daripada proses pembentukannya. Dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya di sini adalah minyak emas, besi, berbagai bahan tambang lainnya maupun batu bara juga termasuk di sini. Nah, aktivitas apa saja yang termasuk dalam sumber daya alam? Ada 6 di sini. Yang pertama yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan kehutanan. Ada 6 aktivitas dalam memanfaatkan sumber daya alam. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Itu merupakan aktivitas dalam aspek apa? Pertanian, kehutanan, atau apa? Iya, kehutanan. Sedangkan gambar yang kedua yaitu tentang dalam aspek apa sumber daya alamnya? Iya, itu ada bapak-bapak yang lagi menyemprot kebun, berarti tentang perkebunan. Selanjutnya di sana ada tentang ada alat hewan ternak, hasil panen dari sebuah kebun, itu merupakan juga peternakan dan perkebunan. Nah ya, itu merupakan sumber daya alam. Nah, selanjutnya ada gambar yang keempat tentang ada di sana batu bara, berarti dia termasuk aspek pertambangan. Nah, selanjutnya itu ada gambar sapi, kuda, dan ayam, itu berarti peternakan. Nah, yang terakhir ada gambar orang yang sedang di tepi laut atau di tengah-tengah laut di sana. Berarti di tentang perikanan. Itu merupakan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita atau yang ada di sekitar kita di Indonesia khususnya.
Nah, sumber daya alam dan pemanfaatannya. Jadi, setiap tempat itu mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Nah, bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat? Pasti mempengaruhi untuk perekonomian dalam masyarakat. Walaupun di tempat yang berbeda, tapi mereka saling berhubungan. Walaupun memiliki sumber daya alam yang berbeda. Misalnya ada orang yang tinggal di gunung. Nah, orang di gunung tersebut juga memanfaatkan, menikmati sumber daya alamnya yang dihasilkan di tepi laut. Begitu juga sebaliknya. Jadi, hal tersebut juga terjadi karena penduduk di setiap daerah menjual hasil sumber daya alamnya ke daerah lain. Itulah yang merupakan perekonomian yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Coba perhatikan gambar yang ada di desktop kita. Ada gambar apakah itu? Iya, jagung. Jagung merupakan sumber daya alam dalam hasil perkebunan. Nah, jadi kita sudah melihat gambar jagung di sana. Kita akan mempelajari tentang tinggi rendahnya dari sebuah lagu. Ada yang sudah tahu lagu apa yang kira-kira akan kita nyanyikan kalau berkaitan dengan jagung? Ya, tentang menanam jagung. Nah, ya. Sebelum kita menyanyikan lagu menanam jagung, kita akan memperhatikan terlebih dahulu tinggi rendahnya sebuah nada. Nah, ini ada materinya. Kalau seandainya ada hitungan 1 sampai 7, itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu ada tanda titiknya di bawah. Itu menandakan bahwa itu nada rendah. Kalau ada titiknya di bawah angka, itu merupakan nada rendah. Kalau tidak ada titik di angka tersebut, berarti nadanya sedang. Sedangkan untuk titik yang di atas angka itu merupakan nadanya tinggi. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya, menanam jagung. Kita harus memperhatikan tanda nada tinggi, sedang, dan rendah, nak ya. Pelan-pelan saja. Kita nyanyikan sama-sama. Wahid, Isnin, Salasa. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, untuk latihannya, silakan anak-anak bunda yang solih dan solihah mengirimkan audio dengan memperhatikan nada tinggi dan rendahnya dalam lagu Menanam Jagung. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.